Kita terhanyut oleh kenyamanan zaman dan lupa akan perubahannya. Itulah yang ada di pikiran saya ketika mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Dalam video ini, saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua melalui praktik aksi nyata. Dari yang saya pelajari, sebenarnya belum ada kurikulum yang mengikat secara universal, karena sebenarnya kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Maka diumpamakan, kurikulum itu sama seperti jantungnya pendidikan. Jika jantung kita lemah, rusak, maka bisa berakibat sangat fatal. Selama ini, saya masih memaknai kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Begitu juga kalau kita melihat pengertian kurikulum menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum. Ia menyebutkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Yang saya simak dari penjelasan Ibu Ice Khotijah, dari penjelasan beliau yang ada di dalam konten platform Merdeka Mengajar, beliau menyampaikan umumnya negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Di antaranya tujuan pembelajaran, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. 3 komponen ini yang bisa dijadikan sebagai cara mendesain atau mengembangkan kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid di sekolah kita. Inilah alasan mengapa murid sebagai sumber acuan dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajarlah yang diumpamakan sebagai jantung dari pengembangan kurikulum. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya fungsi dari kurikulum? Nah, di sini saya melihat kurikulum berfungsi sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Jadi, kalau kita tarik kepada fungsi kurikulum bagi guru, maka kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses pembelajaran murid. Lalu, dalam platform Merdeka Mengajar, kita diarahkan untuk melihat peran dan fungsi kurikulum dan mengoptimalkannya dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan juga masa depan. Kemudian, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kendali sosial. Jadi, keragaman murid harus menjadi pijakan pengembangan kurikulum di sekolah, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai konteks di mana satuan pendidikan kita berada. Maka ada istilah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Disinilah kita harus menyadari betul tentang peran kita terhadap perkembangan murid yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kurikulum perlu berubah? Tentu, rekan-rekan, ibu bapak guru sudah bisa menjawab bahwa karena zaman yang telah berubah inilah yang membuat kurikulum harus berubah, menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan,
atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Dari sini, kita dituntut untuk belajar sepanjang hayat dan mengajarkan kepada murid-murid untuk memiliki semangat terus belajar sepanjang hayat. Semoga aksi nyata ini bermanfaat. Akhir kata, salam dan bahagia.